Fajar baru saja merkah di langit timur. Sinar mentari pertama menembus kabut tipis yang menggantung di lereng Kingmau, menciptakan pancaran kemasan yang memantul di antara pepohonan dan bebatuan lembab. Di bawah langit yang mulai terang, lebih dari 100 anak laki-laki berusia 15 tahun berdiri berbaris di depan aula leluhur. Sebuah bangunan megah setinggi 5 lantai yang berdiri kokoh di tengah benteng gunung. Dindingnya terbuat dari batu giok hijau tua, atapnya menjulang tinggi seperti tombak yang menembus awan, dan di depannya terbentang plaza luas dengan prasasti leluhur Guyue yang terpahat rapi. Di tempat inilah para pemimpin keluarga bermusyawarah mengadakan upacara besar dan memutuskan nasib seluruh klan. Pagi itu, suasana penuh harap. Hari itu adalah upacara pencerahan, momen terpenting dalam hidup setiap anak laki-laki Guyue. Mereka akan diuji untuk mengetahui apakah mereka memiliki bakat Gu Master dan seberapa tinggi tingkatnya. Bagus, semuanya sudah datang tepat waktu, ujar seorang tetua berambut dan berjenggot putih panjang. Meskipun tampak tua, wajahnya tegas dan tubuhnya memancarkan kekuatan luar biasa. Hari ini adalah titik balik hidup kalian. Tak perlu banyak bicara, ikuti aku. Anak-anak itu mengikuti sang tetua, melangkah ke dalam aula leluhur. Namun, alih-alih menaiki tangga menuju lantai atas, mereka justru menuruni tangga batu menuju ruang bawah tanah yang gelap. Suara langkah kaki mengema di antara dinding batu. Semakin lama, semakin dalam, hingga udara mulai terasa lembab dan dingin. Setelah menempuh ratusan langkah, pemandangan menakjubkan terbentang di depan mereka. Gua bawah tanah yang penuh dengan selakit warna-warni, cahaya merah, hijau, biru, ungu dan emas memantul di dinding batu, menerangi wajah-wajah muda yang dipenuhi rasa takjub. Di antara mereka berdiri seseorang pemuda bernama Fang Yuan. Ia menatap sekeliling dengan tenang, pikirannya berputar cepat. Jadi, inilah dasar benteng Guyue, gumamnya dalam hati. Ratusan tahun lalu, leluhur kami menetap di sini karena gua ini memiliki mata air spiritual. Dari sanalah batu elemen dihasilkan, fondasi kekayaan dan kekuasaan klan. Semakin jauh mereka berjalan, cahaya dari stalaktit perlahan memudar. Suara gemericik air mulai terdengar. Saat mereka berbelok di tikungan terakhir, pemandangan lain muncul. Sebuah sungai bawah tanah selebar 3 jam. Airnya memancarkan cahaya biru lembut seperti galaksi di bawah bumi. Di seberang sungai terbentang lautan bunga bulan berwarna biru muda dengan kelopak menyerupai bulan sabit, bersinar redup di kegelapan gua. Batangnya bagaikan giok dan pusat bunganya berkilau seperti mutiara. Pemandangan itu begitu indah hingga banyak pemuda menahan nafas. Indah sekali, bisik beberapa di antara mereka. Namun, bagi Fang Yuan, keindahan itu bukan hal baru. Ia tahu, bunga bulan adalah sumber makanan bagi cacing gu. Lautan bunga ini bukan sekedar taman, melainkan basis kultivasi terbesar keluarga Guyue. Sang tetua menatap ke arah sungai, lalu berbicara lantang. Dengarkan, setiap orang yang kupanggil harus menyeberang ke seberang sungai. Pergilah sejauh mungkin. Semakin jauh, semakin tinggi bakat kalian. Mengerti? Mengerti? Seru para pemuda serempak. Suara mereka bergema di dinding gua. Nama pertama yang dipanggil Guyue Cembo. Anak itu maju dengan gugup. Dia menjejakkan kaki ke sungai. Airnya hanya setinggi lutut, tapi setiap langkah terasa berat, seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi jalannya. Saat ia berusaha maju, cahaya putih lembut muncul dari bunga-bunga di sekitar, mengalir ke dalam tubuhnya. Tekanan pun berkurang, dan ia berhasil maju 3 langkah sebelum akhirnya terhenti. Guyue Cembo, ujar tetua itu dingin. 3 langkah tanpa bakat Gu Master. Wajah Cembo memucat. Ia menunduk lesu.
menyeberangi sungai kembali dengan langkah goyah. Bagi klan Guyue, tidak memiliki bakat berarti menjadi orang biasa seumur hidup. Tak bisa berkultivasi, tak bisa berkuasa. Ia tahu impiannya berakhir di sana. Pemuda kedua maju, namun hasilnya tak lebih baik, hanya 4 langkah. Kegelisahan mulai terasa. Para tetua yang mengamati dari kejauhan mulai menunjukkan raut muram. Bahkan sang patriark yang biasanya tenampung sedikit menyengit. Nama ketiga dipanggil Guyue Moubei. Pemuda tinggi tegap itu melangkah dengan penuh percaya diri. Ia menyeberangi sungai perlahan, langkah demi langkah. Cahaya biru di sekitarnya bergetar, lalu menyatu ke tubuhnya. 10 langkah, 20 langkah, 30 langkah, hingga akhirnya ia berhenti di langkah ke-36. Tetua akademi berseru gembira. Bagus, bakat kelas 2. Sorak kagum terdengar di antara para pemuda. Para tetua lain berbisik-bisik, menatap iri ke arah seorang laki-laki tua berwajah keras. Guyue Mochen, kakek Mobe. Ia tersenyum bangga menatap rival lamanya, Guyue Qilian, dengan nada menantang. Bagaimana, cucuku, tidak buruk bukan? Qilian mendengus kesal, wajahnya gelap menahan amarah. Setengah jam berlalu, separuh anak telah diuji. Ada yang berbakat kelas C, D, dan banyak pula yang tak memiliki bakat sama sekali. Patriark menghela nafas panjang. Garis keturunan semakin melemah. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang lahir ahli tingkat tinggi. Tanpa pewaris kuat, keluarga ini akan menurun. Kemudian giliran Guyue Chichen. Ia tampak gugup, wajahnya bopeng, keringat mengalir deras di pelipisnya. Namun di balik ketegangan itu, kakeknya Guyue Qilian menatap dengan mata penuh harap. Chichen melangkah ke sungai. Titik-titik cahaya mengalir ke tubuhnya dan ia berhasil melangkah 36 langkah, sama dengan Mobe. Kelas B lagi, teriak tetua akademi penuh semangat. Kerumunan riuh. Guyue Qilian tertawa keras, menatap sinis ke arah Mochen. Hahaha, cucuku tidak kalah darimu. Wajah Mochen menegang, matanya suram. Di tengah kerumunan, Fang Yuan menyipitkan mata. Guyue Chichen, aku ingat dia, pikirnya dingin. Dalam kehidupanku yang lalu, dia tertangkap berbuat curang saat upacara pencerahan. Aslinya hanya berbakat kelas C, tapi kakeknya memanipulasi hasilnya menjadi kelas B. Trik semacam itu. Ia tahu ia sendiri bisa melakukan hal serupa. Ia memiliki lusinan rencana curang yang lebih sempurna. Tapi kali ini berbeda. Kelahirannya kembali terlalu baru. Ia belum sempat menyiapkan apapun. Lagi pula, secerdas apapun penyamarannya, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Ia tersenyum tipis. Guyue Qilian bisa melindungi cucunya, tapi aku belum punya kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Belum saatnya. Ketika pikirannya masih berputar, suara lantang sang tetua kembali menggema di gua. Guyue Fang Yuan